Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kenza Evrelia. Saya dari kelas 22C. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan Pancasila, yaitu dinamika, esensi, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bagian ini, Anda diharapkan telah mampu menjelaskan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila, satu, terjadi pada awal kemerdekaan, yaitu menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedua November 1945 sampai Juli 1959, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Pada tanggal 30 September 1965, muncul gerakan dari PKI atau yang kita kenal sebagai G30S PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila, tapi hal ini berhasil digagalkan. Lalu masa Orde Baru, di mana Pancasila dijalankan dengan konsep P4 pada zaman Soeharto, tapi gagal karena Orde Baru menjalankan sistem liberalisme kapitalisme. Lalu Reformasi 1998, di mana para akademisi dan pemerhati Pancasila terus mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu ada esensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan proklamasi. Hubungan Pancasila dan proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kailan 1993, 62-64. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak Stats Fundamental Norm. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pengantar. Dalam mencapai tujuan negara, berkembang dua aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran sosialis. Aliran liberal individualis berpandang kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Aliran sosialis atau kolektivis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpemimpin atau totaliter. Tujuan negara Indonesia ada 5, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa, 2. Melindungi segenap tumpah darah, 3. Memajukan kesejahteraan umum, 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 5. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan. Apa saja tantangan Pancasila sebagai dasar negara? Pertama, masuk dan berkembangnya paham liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat adanya otonomi daerah. Ketiga, munculnya kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari SARA. Keempat, sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Apa saja konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga keutuhan bangsa baik secara ideologis maupun secara teritorial, didasarkan upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan nomokrasi atau negara hukum sekaligus. Lalu didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Pertama, Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain sebagai penyelenggara negara. Kelima, Pancasila merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara. Daftar pustaka atau sumber rujukan diambil dari
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang diterbitkan pada 2016 yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Cetakan pertama dipublis di Jakarta, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.